Baiklah, selamat siang. Saya Juliasnita Maharaja dari Gizi A 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pengolahan data menggunakan analisis of variance atau ANOVA dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini ada contoh hasil analisis kadar air dan kadar serat dari cracker yang ditambahkan tepung ubi jalar sebanyak 5, 10, dan 15 gram, serta tepung ganyon sebanyak 10, 20, dan 30 gram. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa formula yang akan digunakan nanti ada sebanyak 9 formula, F sampai F9, dikarenakan dari dua bahan tersebut memiliki masing-masing 3 tingkatan. Nah, 3 tadi tersebut dikali dengan 2. Jadi dapatnya 9 formula. Nah, untuk melakukannya, kita pertama-tama akan membuka aplikasi SPSS ini, dan kita masuk ke variable view. Variable view, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di bagian name, kita ketikkan formula. Kemudian di bawahnya kita ketikkan kadar air. Kadar air. Di sini tidak bisa menggunakan spasi, karena jika menggunakan spasi maka akan timbul seperti ini. Jadi tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kita tidak usah menggunakan spasi. Kadar air. Langsung ke bawah, dan kadar serat. Kadar seratnya. Oh, salah. Kadar serat. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat desimal di bagian formula itu adalah 2. Nah, kita ganti menjadi 0. Dan untuk bagian yang kadar air dan kadar serat kita biarkan tetap menjadi 2. Untuk bagian measure-nya ini, yang formula kita ganti menjadi nominal. Untuk yang kadar air dan kadar serat kita ganti menjadi scale. Kenapa diganti menjadi scale? Karena kadar air dan kadar serat itu merupakan data kontinu. Setelah tampilannya sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Ini yang di bawah data view. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di bagian formula ini, di bagian kolom formula, kita masukkan hasil dari uji yang mulai dari F1 sampai F9 di bagian formula. Nah, di sini kita menggunakan formulanya itu 1 sampai 9. Nah, karena ada 2 bahan yang diuji, berarti satu formula meneliti sebanyak 2 bahan. Berarti F1 ada 2, F2 ada 2, F3 ada 2, dan begitu selanjutnya. Jadi kita tulis di sini, kita urutkan saja mulai dari angka 1. Untuk formula 1 uji pertama, 1, formula 1 uji kedua, F11, F11, terus selanjutnya F2 uji pertama, F2 uji ketiga, F3 uji pertama, F3 uji kedua, begitu selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini, di bagian kadar air dan kadar seratnya, kita masukkan hasil dari data. Hasil datanya yang mana? Hasil datanya yang ini. Yang ini. Kita masukkan yang kadar air. Kadar air yang pertama itu ada 13. Ini 13. Ini 13. Yang kedua tadi ada 12. Begitu juga sampai selanjutnya, kita masukkan dulu datanya. 8, 7, 14, 13, 25, 24, 9, 10, 547, 547, 6, 17, 6, 17, 16, 25, 16, 25, selanjutnya 24.
Jika sudah yang bagian kadar air, selanjutnya kita masukkan hasil dari kadar serat. Kadar serat tadi diketahui kadar serat yang ulangan pertama itu hasil ujian pertama itu ada 4, ujian kedua ada 5. Begitu sampai seterusnya kita pindahkan di sini. Tadi 4, 5, 8, 7, 3, 8, 7, 3. 8, 7, 3, 4, 4, 3, 7, 4, 4, 3, 7, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 11, 3, 2, 11, dan 12. Nah, jika sudah seperti ini, jika semua sudah datanya sudah kita input semua ke dalam tabel, selanjutnya kita masuk ke bagian tahap menganalisis. Pertama-tama kita tekan analis, ini analis, kemudian kita pilih compare means. Compare means, selanjutnya kita klik one way ANOVA. Nanti tampilannya seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita pindahkan kadar air dan kadar serat ke dependent list. Kemudian yang formulanya kita pindahkan ke faktor. Selanjutnya, kita masuk ke post-hoc. Itu post-hoc itu uji lanjut. Kita mau lihat uji lanjutnya seperti apa. Nah, kita di sini menggunakan Duncan. Dan di sini dapat 0,5 signifikan levelnya. Selanjutnya kita continue. Setelah itu kita pilih menu option. Ini kita checklist deskriptif. Setelah itu continue. Setelah itu oke. Nah, kita tunggu, maka hasilnya akan keluar. Nah, inilah hasil dari pengolahan data menggunakan analisis of variance atau ANOVA. Sini didapatkan ANOVA-nya ini, kadar airnya, kadar seratnya. Jadi seperti ini. Demikian hasil presentasi saya terkait pengolahan data menggunakan analisis of variance atau ANOVA dengan menggunakan SPSS. Apabila ada kesalahan, baik cara penyampaian atau perkataan atau cara mengerjakannya, saya mohon maaf. Selamat siang.